di sini di titik C misalkan 5 di sini. Halo teman-teman ekonomi semuanya, kembali lagi di channel obrolan santai tentang ekonomi. Nah, kali ini saya akan bahas indifferent curve dan budget line ya. Untuk yang sesi pertama ini saya kasih indifferent curve dengan cara mempelajari atau mengetahui filosofinya, konsepnya, biar teman-teman benar-benar paham tanpa harus menghafalkan. Biasanya yang sering keluar kan karakteristiknya, kenapa kurva seperti ini, kenapa indifferent curve dia nggak bisa berpotongan, apa karakteristik dari indifferent curve di bawah ini, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman bisa langsung simak videonya. Let's check it out. Oke guys, ini tentang kurva indifference. Kali ini sesuai dengan pengertiannya bahwasanya kurva indifference adalah kurva yang menghubungkan dua jenis barang yang dikonsumsi atau lebih. Ini sebenarnya bisa jadi 3 barang, 4 barang, tapi bentuknya nanti geometri. Cuman untuk sebagai dasar kita bikin yang 2 jenis barang terlebih dahulu. So, saya contohkan di sini ada Q bakso dan Q soto, atau jumlah konsumsi bakso dan jumlah konsumsi soto. Kalau misalkan sebelumnya kita biasa dengan kurva ini adalah kuantitas dan ini adalah harga, sekarang hubungan dari kurva ini adalah antara kuantitas dan kuantitas. Nah, misalkan seseorang punya kemampuan, seseorang nih punya kemampuan, dia bisa mencapai kepuasannya saat membeli bakso sebanyak 5 dan beli soto sebanyak 5, dan kemudian dihubungkan melalui garis seperti ini. Oke, di sini. Nah, bentuk kurva indifferent itu seperti ini, guys. Dia bentuknya lengkung, nggak linear. Nah, kenapa dia nggak linear? Karena pertambahan, nih ya, karena penambahan. Misalkan terjadi penambahan soto, maka dia mengurangi penambahan bakso. Misalkan sotonya ditambah jadi 6. Nah, dia akan di titik ini. Secara otomatis baksonya harus dikurangi, misalkan jadi 4. Kemudian saat sotonya ingin naik ke misalkan nih 12, maka secara otomatis baksonya nggak harus berkurangnya tetap, berkurangnya bisa di 3 misalkan. Nah, ini kan penambahan ininya atau delta ini itu nggak tetap. So, ini bisa dikatakan titik A, titik B, dan titik C. Sepanjang kurva ini mereka memiliki kepuasan yang sama. Oke ya, paham ya sampai sini? Ini saya kasih kode indifferent curve yang pertama. Karakter yang pertama, kurva indifferent curve berbentuk melengkung dan bersifat negatif. Negatif dalam artian dia bentuknya seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa dia berbentuk negatif? Karena substitusinya, substitusinya adalah untuk menambah ini harus mengurangi ini. Kecuali dia bisa berbentuk seperti ini, Saya bikin coret-coretan ya yang full warna kuning. Kurva indifferent bisa nggak berbentuk gini? Bisa saja. Cuman yang terjadi apa? Yang terjadi adalah misalkan di sini 2, di sini 4. Kemudian sama-sama ditambah di sini, dan ini juga ditambah jadi 5. Titiknya di sini. Saya kasih titik B dan ini saya kasih titik C. Kemudian ditambah lagi. Misalkan jadi 5, di sini 5,5. Ini katakanlah titik D. Bisa nggak indifferent seperti ini? Bisa men gitu. Tapi yang terjadi apa? Percuma saja kita menambah konsumsi barang, kita menambah konsumsi barang tapi kepuasannya sama. Ingat sekali lagi, kepuasan di sepanjang kurva adalah sama. Bagaimana kalau misalkan kurvanya dia berada di kurva yang berwarna hijau? Oke. Sebelum ke situ, karakteristik yang kedua,
kurva indifferent dia akan bersifat asimptotis. Asimptotis berarti dia tidak akan pernah memotong kurva. Oke ya, dia tidak akan pernah memotong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, asimptotis itu seperti ini. Makin dia ke bawah, misalkan sampai sini ya, sampai sini, dia akan makin berhimpit. Makin berhimpit. Kenapa kok nggak seperti ini aja? Kenapa kok nggak seperti ini? Jadi misalkan Q dan Q, kurva indifferent itu nggak akan gini. Misalkan makin jauh dia ke sini, Nah, kalau misalkan di sini berarti ini adalah salah, ya. Ini bukan asimptotis dan ini yang asimptotis. Kenapa? Kalau misalkan di sini ini bukan merupakan sebuah kombinasi lagi. Misalkan di sini Q bakso dan di sini Q soto. Kalau di sini berarti baksonya misalkan 8 dan sotonya adalah 0. Ini berarti bukan kombinasi dan nggak bisa disebut sebagai kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan akibat adanya konsumsi dua jenis barang atau lebih, karena di sini konsumsinya cuma satu jenis barang. So this is not a different curve. Dia tidak akan pernah memotong kurva. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, saya berikan permisalan lagi di sini, bahwasanya kurva indifferent curve dia tidak akan pernah saling berpotongan. Nah, misalkan seperti ini nih gitu. Misalkan seperti ini, atau gua kasih ini ya, yang baru lagi, teman-teman bisa salin dengan lebih rapi di catatannya nanti. Kurva indifferent dia tidak akan pernah berpotongan. Ini nggak akan pernah. Kenapa? Misalkan nih gini ya, ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kalau misalkan secara teori di sini di titik C, misalkan 5, di sini 3. Kemudian dia menambah konsumsi dari bakso itu sendiri menjadi 7 tanpa harus mengurangi konsumsi dari soto. Harusnya kalau misalkan kita nambah bakso, sotonya harus dikurangi. Tapi di sini enggak, baksonya ditambah tanpa harus ngurangin soto. Harusnya kepuasannya naik, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kepuasannya adalah sama, karena dia memotong kurva indifferent curve yang satunya. Oke ya, dia memotong ini. So ini salah karena kepuasannya sama. Itu karakteristik yang ketiga. Sekarang kita ngomongin karakteristik yang keempat. Kalau misalkan kurva indifferent dia berada di titik ini, oke ya, saya kasih warna hijau. Kurva indifferent berada di titik ini, berarti dia konsumsi baksonya 3, sotonya 5. Dia akan membentuk suatu kurva baru. Nah, ini nih yang benar. Dia nggak saling berpotongan. Saya katakan di sini indifferent curve yang kedua. Nah, indifferent curve yang kedua, dia ini apabila berada di sebelah kiri dari indifferent curve sebelumnya, maka kepuasannya lebih kecil. Oke ya. Jadi kepuasan pada indifferent curve yang kedua itu lebih kecil daripada kepuasan pada indifferent curve yang pertama. Oke, sampai sini semoga teman-teman dapat gitu. Bagaimana kalau berada di kanannya? Nah, misalkan nih gitu. Misalkan yang ini salah tadi, kita nambah konsumsi bakso. Saya kasih warna kuning. Nambah konsumsi bakso jadi 6 tanpa harus mengurangi konsumsi sotonya di 5. Maka dia akan menemukan titik baru lagi di sini. Ini saya kasih D dan ini saya kasih E. Dia baru dapat dikatakan benar kurvanya apabila tidak bersinggungan. Katakanlah IC3. Nah, IC3 memiliki kepuasan yang lebih besar. Karakter yang keempat ini, ke kanan dari kurva, dia memiliki kepuasan yang lebih besar. Apabila di kiri kurva, kepuasannya lebih kecil. Oke ya, paham ya. Kemudian dia bersifat cembung. Nah, ini nih karakternya, cembung. Atau bahasa lensanya adalah dia bersifat
Convex. Convex terhadap apa? Dia cembung posisikan teman-teman ini berada di sini, berdiri di sini. Banyak yang bilang ini teman-teman kejebak, kurva ini kan cekung gitu loh. Dia cekung seperti ini. Saya tulis di sini ya. Kebanyakan yang bilang indifferent curve ini cekung. Cekung dan cembungnya teman-teman lihat di sini. Teman-teman posisikan berdiri di titik ini. Bukan melayang-layang ada di sini terbang nanti jatuh ya. Jadi teman-teman posisinya di sini guys. Dia akan melihat kurva ini bersifat cembung. So ini posisinya bersifat convex. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai kurva indifference. Kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan konsumen dengan kombinasi dua jenis barang atau lebih dengan kepuasan yang sama. Jadi sepanjang garis ini kepuasannya sama. Sepanjang garis ini CBA itu kepuasannya sama. Apabila ada yang menanyakan C lebih puas daripada B, enggak, itu sama saja men. Itu sama saja. Oke, sampai sini ada yang mungkin dibingungkan oleh teman-teman semua. So, stay enjoy aja guys. Ya, seperti inilah pembahasan mengenai kurva. Oke, itu tentang kurva indifferent. Saya harap teman-teman semuanya paham. Dan kalau misalkan aja ya, nanti teman-teman kenapa sih mereka kok nggak bisa turun, kok nggak bisa ini? Sekali lagi yang ditekankan dalam teori konsumen itu yang ingin dituju konsumen adalah kepuasan yang maksimum. Oke ya, yang ingin dituju oleh konsumen adalah kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum seperti yang saya jelaskan di teori biaya produksi, apapun yang maksimum berarti sudah tidak ada tambahan kepuasan lagi. Saya berikan contoh, mungkin videonya agak panjang. Saya berikan contoh lagi mengenai saat kita habis olahraga nih. Kita habis olahraga, habis jogging, habis lari, kita haus banget. Kita minum di gelas pertama, puas ya. Puasnya misalkan saya kasih nilai 5. Kemudian minum di gelas berikutnya, puasnya 10, berarti penambahannya kepuasannya dari 5 ke 10 ada 5. Minum lagi di gelas ke 3, langsung 20 misalkan kepuasannya, dari 5, 10 ke 20. Penambahan kepuasannya ada 10. Kemudian di gelas ke berapa tadi? Ketiga, di gelas ketiga, gelas keempat ya, sorry ya, 5, 10, 20. Dan di gelas keempat, aku pengen minum lagi di gelas keempat. Penambahan kepuasannya hanya 5. Oke ya, penambahan kepuasannya hanya 5, berarti 25 kepuasannya. Nah, dari penambahan 10 ke 5 itu kan udah berkurang men. Berarti terjadi penambah atau kepuasan maksimum terjadi di gelas ketiga. Yakni dengan penambahan kepuasan sebesar 20. Kalau penambahan kepuasannya sudah turun ke 5, so berarti itu bukan kepuasan yang maksimum, itu udah turun gitu penambahannya. So, kepuasan maksimum itu terjadi saat tidak ada penambahan kepuasan lagi. Oke, dapat ya. Terus juga saya rasa itu sih yang perlu ditekankan dari materi ini. Semoga teman-teman kalau misalkan ngadepin soal apapun atau disuruh menjelaskan apapun tentang indifferent curve, kurva yang tadi gua gambar, semoga udah beres ya. So, sampai jumpa di video yang budget lain. Tunggu aja.